Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Sadiker. Di kesempatan hari ini semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Oke. Di kesempatan hari ini videonya kembali lagi lah kawan tentang pertanian. Kemarin saya lama tidak upload tentang pertanian karena banyak kesibukan kawan. Dan sekarang ini persiapan lahan untuk penanaman porang di musim ini kawan. Jadi mungkin 1 atau 2 bulan lagi kita itu harus ready menyiapkan lahan. Dan lahan itu juga harus maksimal, harus bagus, dikemburkan dulu. Terus pupuk dasar juga disiapkan, pupuk kompos untuk saat ini yang masih difermentasi itu dibuka, kemudian itu dibalik, kemudian ditutup lagi. Nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan itu bisa langsung diaplikasikan ke lahan kawan. Oke, di saat ini kesempatan ini bukan membahas tentang fermentasi, tapi untuk membahas masalah kesuburan tanah atau pH tanah. Jadi petani muda zaman sekarang itu harus mempunyai alat seperti ini kawan. Ini namanya pH meter, ini untuk mengukur pH tanah kita. Dan pH yang di tanah kita itu yang subur itu pH-nya 6,5 sampai 7 itu pH normal. Jadi bagus untuk penyerapan nutrisi ke tanaman. Nah, kalau di bawah itu mungkin masih belum bagus ya. Tapi kalau untuk tanaman sawit, kemarin ada saudara saya kebetulan ada di Kalimantan, itu pH tanahnya itu 5,5, itu alhamdulillah subur. Jadi mungkin cuaca kawan yang menentukan itu, dan ya mungkin ya yang menentukan baik dan tidaknya tanaman itu ya yang di atas. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha supaya tanaman kita itu lebih maksimal. Begitu kira-kira kawan. Jadi di sini bukan kok kita itu menggurui atau gimana. Kita intinya itu belajar bareng-bareng memaksimalkan lahan untuk penanaman tanaman apa saja di daerah masing-masing. Dan alat pH ini mengapa saya bilang sangat penting, karena tanah yang subur itu harus mempunyai pH, kalau di daerah Jawa ini khususnya itu sekitar 6,5 atau 7. Jadi pH yang bagus untuk tanaman itu 6,5 sampai dengan 7. Di bawah itu berarti sangat asam kawan. Jadi tanaman mungkin tidak subur, tumbuh tapi tidak subur. Loh, untuk menambah pH itu bisa ditambah dengan kapur dolomit pertanian. Itu banyak di toko-toko pertanian. Sahabat-sahabat bisa tanya kapur pertanian. Jadi bukan kok kapur yang di bangunan ya kawan. Kalau beli kapur dolomit itu di toko pertanian, mereknya juga banyak. Tanya aja sama penjualnya, namanya dolomit untuk pertanian. Itu adalah salah satu untuk menetralkan lahan pertanian yang pH tanahnya itu sangat rendah, di bawah 6. Jadi itu harus banyak pengapuran. Dan setelah dikasih kapur selama kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu, itu kita lihat lagi berapa pH-nya. Setelah pH normal itu baru kita kasih pupuk. Pupuk yang paling bagus itu kondisional, terserah mau pupuk apa. Yang jelas kalau tanaman-tanaman saya itu yang pakai organik kan. Jadi dari kompos daun-daunan, kompos dari kotoran kambing, kotoran sapi, itu juga bagus untuk kesuburan tanah. Nah, di kesempatan hari ini tidak panjang lebar, dan ini alatnya. Ini juga pertama kali saya memakai alat ini, semoga bisa maksimal. Ya karena kita mau menanam porang, tapi sebelum kita nanam porang mungkin kita tanami tanaman dulu yang umurnya pendek atau tidak musiman kawan, seperti ya sawi atau timun atau bayam, itu bisa untuk sayur-sayuran. Seperti ini kawan bahannya. Ini tadi seperti ini saya buat gulutan. Ini gulutannya mungkin ya lebar sekitar 50-60. Nah, itu lebar gulutan saya itu seperti ini. Nanti kita lihat berapa pH tanah ini kawan. Jadi lahannya itu seperti ini.
kosong. Ya di samping rumah, jadi lahannya tidak terlalu luas, cuma ini bertujuan saya untuk memaksimalkan lahan. Oke, langsung kita praktekkan cara menggunakan pH meter. Simak terus videonya. Oke, kita nyalakan dulu pH-nya kawan. Dan alat ini kalau sudah dikalibrasi itu menunjukkan pH 7. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini sudah dikalibrasi dari pabriknya kawan. Kita tinggal menancapkan ke bahan seperti ini. Kita tancapkan. Terus kita lihat berapa. Ternyata lahan saya ini cukup asam kawan. pH-nya itu 4,5 kawan. Wah, ini sangat asam. Coba kita pindah ke yang sebelah sini kawan. Sama kawan, pH-nya cukup asam. Jadi tadi itu di sana, ini ke paling pojok sendiri. Dan pH-nya 4,5, ini sangat asam kawan. Geser ke wilayah sini. Sama kawan, ini pH-nya 4,5. Jadi kesimpulannya, lahan yang ingin saya tanami porang itu pH-nya menunjukkan 4,5. Jadi tanahnya itu sangat asam kawan. Dan ini mungkin membutuhkan kompos dan kapur. Pantesan tanaman ini kok tidak subur seperti ini. Ini kemarin saya coba tanami buncis. Nah, pertumbuhannya seperti ini, tidak begitu subur. Karena memang pH-nya itu 4,5. Dan pH normal itu harusnya kan 6,5 sampai 7. Itu normal. Jadi ini tanah ini memang sangat asam. Untuk menetralkan ini membutuhkan kapur dolomit. Ini sangat asam sekali. Seperti itu kawan. Cara menggunakan pH ini cukup mudah dan sangat simpel sekali. Dan kebetulan lahan yang saya ingin tanami porang ini ternyata pH-nya itu 4,5. Jadi sangat asam. Jadi ini harus kita kasih pupuk pertanian atau kapur dolomit supaya nanti bisa netral. Dan saksikan video berikutnya bagaimana saya ngasih dolomit untuk gulutan ini untuk saya tanami tanaman, mungkin sayur-sayuran dulu sebelum tanami porang. Jadi kita memanfaatkan keadaan dulu, maksudnya itu sebelum kita tanami porang kita tanami tanaman sayuran dulu kan ya. Seperti itu. Ini pH meternya, ini saya rekomendasikan kepada teman-teman khususnya petani muda supaya lebih tahu gimana kondisi lahannya. Itu insya Allah dengan menggunakan ini kita akan tahu dan kita bisa mengantisipasi lahan yang kita mau tanami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi subscriber saya, terima kasih banyak untuk saat ini masih memantengi video saya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan
tombol notifikasinya. Nah, itu nyalakan loncengnya, itu nanti akan muncul notifikasi bila ada video terbaru dari Andi Sadikin. Terima kasih. Salam petani muda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.